HPL-nya kita pakai Karta dengan kode CT5498T. Ini African Teak ya. Kalau kita aplikasikan secara luas seperti ini hasilnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di D&D Workshop. Di beberapa konten sebelumnya kita sering membagikan ke kalian tutorial gimana caranya membuat mebel-mebel dari HPL. Nah, di situ ada beberapa dari teman-teman yang berkomentar, apa sih HPL yang sering digunakan di D&D Workshop. Sekarang saya akan kasih bocoran ya teman-teman, bahwa sebagian besar dari proyek kami di D&D Workshop itu menggunakan HPL Karta. Nah, ini di sini ada beberapa sisa potongan proyek ya. Nanti saya akan review juga nih gimana kualitas dan juga keakuratan warnanya. HPL Karta ini punya ukuran sama seperti HPL pada umumnya ya, yaitu lebarnya 122 cm, panjangnya 244 cm, dan ketika diaplikasikan di suatu media, misalnya di multiplex gitu ya, dia akan menambah ketebalan dari bahan kalian sebanyak 1 mm, karena dari tebalnya bahan HPL-nya ini kan 0,7 mm ya, ditambah dengan lapisan lem. Nah, sekarang kembali ke alasan kenapa saya sering menggunakan HPL Karta di berbagai proyek. Nah, kalau saya rangkum ada sekitar 7 alasan ya teman-teman kenapa saya banyak menggunakan HPL Karta. Nah, makanya kalian tonton videonya sampai selesai supaya kalian bisa dapat keseluruhan insight-nya. Oke, alasan yang pertama, ketika kita presentasi di depan calon konsumen kita biasa membawa buku katalog ya. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa saya sering menggunakan Karta. Karena warnanya itu beragam, motifnya beragam, dan juga akurat. Maksudnya apa yang disampelkan di buku katalog ini itu sama persis dengan HPL realnya. Nah, ini saya sengaja menggunakan katalog yang lama ya teman-teman, dan juga sudah kusam seperti ini. Ini sudah saya miliki sekitar 2 tahun. HPL yang saya beli, ini adalah sisa project yang baru saya selesaikan kemarin. Jadi ini relatif baru. Ya, kita sebenarnya ada sih katalog yang baru. Cuman lebih baik saya tampilkan katalog lama supaya kalian bisa tahu nih, apakah motif dan juga warnanya itu masih sesuai dengan HPL real yang baru. Oke ya, kita akan coba cocokkan. Nah, ini kayaknya nih. Ini ya. Yap, ini ya. CT5498T dengan kode namanya African Teak. Kalau kalian lihat, katalog yang sudah saya miliki selama 2 tahun lebih dibandingkan dengan warna HPL atau motif HPL real yang baru saya beli sekarang, ini benar-benar akurat ya teman-teman. Ini menggunakan HPL ini Creamy Oak ya, CT5430T. Kalian bisa cek ya, akurasinya benar-benar bagus ya. Selama saya menggunakan Karta, itu nggak pernah saya dapat komplainan dari konsumen, kenapa kok mebel yang dikirim beda ya warnanya dengan katalog yang sudah saya pilih waktu itu. Ketika saya sudah menggunakan Karta, masalah-masalah seperti itu sudah nggak pernah saya alami. Ya, alasan berikutnya adalah motif dan warna dari HPL Karta, selain beragam yang tadi ya, ini awet ya teman-teman. Dia punya cycle sebanyak 400 cycle. Jadi yang dimaksud cycle itu adalah ketika HPL ini sudah kita aplikasikan, semisal jadi top table ya seperti ini, anggap aja ini sudah kita lem ya. HPL Karta itu baru mengalami perubahan warna ketika sudah 400 kali gesekan seperti ini. Jadi awet. Oke, alasan ketiga, kenapa saya banyak menggunakan HPL Karta di project D&D Workshop. Untuk teman-teman yang bergerak di bidang interior, pasti kalian tahu ya bahwa HPL ini itu bisa menyusut. Terutama kalau ditaruh di kantor-kantor yang AC-nya kenceng. Jadi seumpama meja ini panjangnya lebih dari 2,4 meter, otomatis ada sambungan ya di tengahnya. Nah, ketika kita sambung HPL ya, dan dia kena AC secara terus-menerus, HPL itu akan susut teman-teman. Ketika HPL itu susut, maka sambungan itu akan pecah ya. Akan pecah dan kelihatan tuh sambungannya. Dan HPL Karta ini ada kejadian seperti itu, tapi penyusutannya nggak terlalu banyak dan nggak signifikan, sehingga secara estetik ketika dilihat itu ya masih oke-oke aja ya teman-teman. Nah, karena saya pernah kena komplain ketika
menggunakan brand yang lain. Saya nggak akan sebutkan brandnya apa. Meja resepsionis yang saya bikin, ketika saya kirim itu bagus teman-teman. Tapi setelah beberapa minggu saya dapat telepon dari kantornya yang dia itu komplain ya, Mas, kok sekarang sambungannya renggang ya. Nah, itu indikasi bahwa HPL-nya ketika kena AC itu susutnya lumayan banyak ya teman-teman. Nah, selama 2 tahun lebih saya menggunakan HPL Karta, saya nggak pernah mendapatkan komplainan dengan permasalahan tersebut ya. Oke, next, alasan keempat kenapa saya menggunakan HPL Karta. Ya, yang jelas ketika kita mengerjakan proyek, pastinya kita memikirkan profit ya teman-teman. Nah, HPL Karta ini adalah salah satu HPL dengan harga yang relatif lebih murah di kelasnya. Mungkin selisihnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, sekitar ribuan atau belasan ribu. Tapi ingat ya, ketika kita mengerjakan proyek yang lumayan besar, seperti kemarin saya itu membutuhkan sekitar 100 lembar HPL lebih ya. Dan ketika saya hitung, penghematan yang saya lakukan di situ adalah ya sekitar 8.000 per lembarnya. Sehingga ya ada penghematan sekitar 800.000 di dalam satu proyek. Lumayan tuh teman-teman ya penghematannya. Nah, alasan kelima, kenapa saya sering menggunakan HPL Karta di sebagian besar proyek saya. Jadi HPL Karta ini di dalam proses pemotongannya itu mudah sekali dan nggak gampang gripis ya teman-teman. Walaupun proses pemotongan dilakukan oleh helper yang notabene mereka masih baru belajar. Oke, kita akan lakukan pemotongan secara manual menggunakan Varotech generasi ketiga. Jadi kita nggak menggunakan mesin trimmer ya teman-teman. Kalau pakai mesin trimmer pasti bagus dan rata kan hasilnya. Nah, ini kita gunakan alat potong manual aja. Kita akan buktikan apakah dengan alat manual seperti ini hasilnya bisa clean cut. Oke? Oke ya, gurih suaranya. Oke, seperti ini hasilnya. Ya, ini hasil potongannya. Nggak ada gripisnya ya teman-teman. Ya, sekarang kita coba trimming tipis menggunakan Varotech yang generasi kedua. Ya, sama aja ya teman-teman. Clean cut. Mantap ya. Oke, sekarang alasan keenam, kenapa saya sering menggunakan HPL Karta di proyek saya. Nah, HPL Karta ini sepengalaman saya ya, ketika dia diaplikasikan di media yang lebar seperti top table atau pintu utuh gitu ya, dia nggak bergelombang ya teman-teman. Tapi dengan catatan kalian benar-benar tahu dan paham mengenai timing dan teknik pengeleman yang baik. Ya, dan yang terakhir, alasan ketujuh kenapa saya suka menggunakan HPL Karta. Dari beberapa brand HPL yang sudah saya coba, saya melihat bahwa Karta ini karakternya dia itu lebih gampang untuk di-bending ya teman-teman. Jadi dia ini benar-benar fleksibel, bisa mengikuti bentuk dari media yang dia tempelin. Sebelum saya praktekkan untuk mengelem HPL Karta di lengkungan yang cukup ekstrim seperti ini ya teman-teman, kalian bisa lihat videonya gimana HPL Karta ketika diaplikasikan di bending atau lengkungan dengan diameter 120 cm. Seperti ini videonya. Ya, gimana? Keren ya tadi videonya. Itu kalau kita gunakan di project
dengan bending radius yang lumayan ringan ya, diameternya 120 cm. Nah, sekarang kita akan praktek gimana kalau dia diaplikasikan di lengkungan dengan radius yang cukup ketat, yaitu dengan diameter 40 cm. Yuk kita praktekkan. Sisi ini sudah kita lem ya teman-teman, langsung aja kita tempel dengan bagian top table-nya ini. Oke, mantap. Langsung aja kita tempel top table-nya. Ya, untuk merekatkan kalian gunakan kain atau sarung tangan ya teman-teman, karena apapun merek dari HPL itu ada potensi untuk menggores tangan kalian. Jadi ini cukup tajam ya, jadi hati-hati. Oke, kita lakukan trimming. Ya, karena ini sudutnya cukup tajam, ya kita lakukan secara bertahap. Sekarang kita cleaning. Tahap selanjutnya adalah menghaluskan sudut untuk persiapan tusiran ya, sampai muncul warna hitam seperti ini. Untuk grid amplasnya bebas ya, ini saya gunakan yang 120. HPL kita sudah siap untuk di finishing tusir ya teman-teman. Oke ya, selanjutnya kita lakukan proses penusiran. Ini adalah proses tahap akhir dalam finishing HPL. Kita gunakan cat duko aja, jadi kita di sini nggak menggunakan resin ya. Ya, itu tadi sedikit pengalaman kami menggunakan HPL Karta di beberapa project D&D Workshop. Nah, untuk teman-teman yang pernah menggunakan HPL Karta dan ingin berbagi pengalaman dan informasi, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.